warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Briliasari, kelas 11 PDIG 1, nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang portofolio yang saya dapatkan selama 1 semester. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang produk knowledge. Toko Bibil Fashion Beauty adalah toko yang bergerak di bidang fashion yang menyediakan outfit dan aksesoris untuk remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Toko Bibil Fashion Beauty bertempat di Desa Sengon Dalisodo, Kecamatan Wakil, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Secara khusus, fashion dapat dikatakan dengan gaya pakaian yang digunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam acara tertentu yang bertujuan untuk menunjang penampilan. Baju yang saya jual yaitu pakaian seperti hoodie, sweater, jaket, crop top, dress, dan juga celana. Yang kedua yaitu aksesoris seperti jepit rambut, kunci, bros, ikat pinggang, case HP, dan lain-lain. Pakaian syar'i meliputi gamis, jilbab, longkardi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari produk saya. Customer segment. Customer segment saya yaitu remaja laki-laki dan perempuan yang berusia 12-18 tahun dan memiliki uang saku sekitar 15-20 ribu per hari dan bertempat tinggal di Malang. Value proposition dari produk saya yang pertama yaitu memiliki model yang bervariasi sehingga konsumen tidak mudah bosan dengan produk saya. Yang kedua, memiliki bahan yang berkualitas. Dan yang ketiga, bahan yang digunakan sangat nyaman untuk dipakai. Dan yang keempat, bisa digunakan saat acara formal maupun non-formal sehingga konsumen tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk membeli kostum yang digunakan untuk acara lain. Channels yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan konsumen yang pertama yaitu Instagram yang saya gunakan untuk memposting konten foto dan katalog produk serta deskripsi produk. Yang kedua yaitu TikTok yang saya gunakan untuk memposting konten video. Yang ketiga yaitu WhatsApp yang saya gunakan untuk melakukan transaksi dengan konsumen agar lebih privacy. Yang keempat yaitu website karena website memiliki jangkauan yang luas. Yang selanjutnya yaitu customer relationship tentang bagaimana saya membangun hubungan dengan konsumen. Yang pertama yaitu membuat konten yang menarik agar konsumen memiliki keingintahuan tentang produk saya. Yang kedua yaitu membuat promosi di event-event tertentu untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga yaitu aktif berinteraksi dengan konsumen di media sosial. Revenue stream. Modal awal dari orang tua, laba dari hasil penjualan, harga 1 tote bag 20.000, jika 10 tote bag terjual yaitu 200.000. Yang selanjutnya yaitu key research. Modal penjualan sebesar 400.000, baju, celana, hoodie, dan aksesoris yang akan saya jual. Yang ketiga, HP dan kuota untuk membuat dan memposting konten. Yang keempat, label dan kemasan untuk produk saya. Yang kelima, alat transportasi untuk pembelian barang dan pengantaran barang. Key activities yang pertama yaitu melakukan pembelian barang untuk dijual. Yang kedua, membuat desain dan logo. Yang ketiga, membuat konten di media sosial. Yang keempat, membuat iklan yang menarik. Yang kelima, mengecek pesanan. Yang keenam, pelabelan dan packing barang. Yang ketujuh, pengantaran atau pengambilan barang. Dan yang terakhir, transaksi pembelian dengan konsumen. Yang selanjutnya yaitu key partners. Yang pertama, supplier baju, supplier celana, supplier hoodie, supplier aksesoris, supplier kemasan, digital printing, investor, dan customer. Yang selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama, pembelian barang sebesar 150.000,
biaya pembelian kuota 10.000, biaya kemasan 5.000, biaya pelabelan 5.000, dan biaya operasional 5.000. Total biaya yang saya keluarkan dalam satu kali pembelian barang yaitu 175.000. Jadi, biaya yang saya keluarkan per satu bulannya untuk membeli barang yaitu 700.000. Laba bersih yang saya dapatkan dari hasil penjualan per bulannya kurang lebih yaitu 100.000 sampai 125.000. Hasil analisis dari kekuatan bisnis saya yaitu memiliki barang yang berkualitas, memiliki model yang bervariasi, dan produk sangat nyaman untuk dipakai. Weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu modal yang kurang mencukupi. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu modal yang kurang mencukupi. Yang kedua, sedikitnya peminat produk fashion. Yang ketiga, banyaknya pesaing serupa yang mulai bermunculan. Yang selanjutnya, opportunity atau peluang. Yang pertama, teknologi yang menjadi faktor utama. Yang kedua, banyaknya produk yang sedang trending. Yang ketiga, segmen pasar yang luas. Threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Yang kedua, barang yang tidak selalu ready stock. Dan yang ketiga, banyaknya pesaing yang sama. Tindak lanjut dari hasil analisis yang saya lakukan untuk strategi SO yaitu menjual produk yang berkualitas, model yang bervariasi, dan bahan yang nyaman untuk dipakai. Strategi WO. Yang pertama, membangun kerjasama dengan supplier lain. Yang kedua, mencari investor untuk mengembangkan usaha. Yang ketiga, menarik minat konsumen dengan membuat konten yang menarik. Strategi ST. Yang pertama, memperbanyak interaksi di media sosial. Yang kedua, menganalisis permintaan dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, memantau perkembangan pasar. Strategi WT. Yang pertama, memperkuat strategi pemasaran. Yang kedua, membangun kepercayaan konsumen untuk menghindari ancaman seperti konsumen lebih memilih toko yang lebih murah dan menghindari ancaman dari toko-toko yang mulai bermunculan. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk life cycle. Tantangan di tahap perkenalan. Yang pertama, minimnya modal awal. Yang kedua, perilaku pasar yang bermacam-macam. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang produk fashion. Strategi perkenalan. Menjual produk sesuai dengan permintaan konsumen dikarenakan minimnya modal. Memperbanyak konten tentang edukasi produk. Tantangan di tahap pertumbuhan. Yang pertama, banyaknya pesaing baru. Yang kedua, perilaku pasar yang berubah-ubah. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Strategi di tahap pertumbuhan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk, menyusun strategi pemasaran, dan mempelajari teknologi untuk mengembangkan bisnis di dunia maya. Tantangan di tahap kedewasaan. Yang pertama yaitu permintaan pasar yang mulai meningkat, pembagian waktu yang kurang efisien, dan pelanggan yang memiliki bermacam-macam karakter. Strategi di tahap kedewasaan. Yang pertama yaitu memperbanyak stok produk, melayani konsumen dengan baik, dan memperbanyak konten di media sosial untuk menarik minat masyarakat. Tantangan di tahap pencapaian yaitu menurunnya minat dan permintaan pasar. Yang kedua, konsumen bosan dengan produk yang tidak bervariasi. Yang ketiga, teknologi yang berkembang dengan sangat cepat. Strategi di tahap pencapaian. Yang pertama yaitu memperkuat strategi di tahap pencapaian. Yang pertama yaitu memperkuat strategi pemasaran. Yang kedua, mengeluarkan produk dengan model yang menarik. Yang ketiga, membuat giveaway di event-event tertentu. Metode yang saya gunakan untuk memasarkan produk saya, yang pertama yaitu metode pemasaran interaktif.
Pemasaran interaktif melibatkan konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Metode ini memungkinkan konsumen untuk mengetahui informasi terbaru dari produk atau jasa. Dengan demikian, permintaan atas produk atau jasa tersebut akan meningkat. Inbound marketing. Inbound marketing adalah strategi sebuah bisnis yang digunakan untuk menarik konsumen dengan membuat konten-konten yang menarik dan disesuaikan dengan pengalaman konsumen. Public relation merupakan publikasi yang bisa didapatkan dengan cara yang cenderung mudah seperti testimoni media sosial dan pembicaraan dari mulut ke mulut. Adalah prosedur yang dilakukan oleh marketer untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan email advertising kepada beberapa pelanggan dan audiens yang menjadi target bisnis. Media sosial marketing. Saat ini, lebih dari 2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah untuk digunakan, irit biaya, serta menyasar banyak target, sehingga metode ini bisa digunakan oleh berbagai perusahaan. Ini adalah testimoni dari pelanggan yang diberikan kepada toko saya. Berikut adalah bazar yang saya lakukan selama semester 1. Sekian penjelasan portofolio dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.